Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar buat bertigais dan bertigal? Hai. Kali ini kita nggak cuma berdua ataupun juga bertiga, tapi kita berempat. Semangat banget sih Kak, mentang diapit sama dua laki-laki. Iya. Aduh, aku diapitnya. Kayak setua gue. Dikit boleh kali ya. Iya. Boleh. Maaf, Anda siapa ya? Jangan rusak rumah tangga kami deh. Saya anak nggak dianggap apa? Iya. Bertiga ya? Iya benar. Oke, ya pasti buat bertiga dan bertigal hari ini gue dan juga Black tuh nggak sendirian, tapi untuk malam hari kita kedatangan dua laki-laki manis dan juga ganteng. Betul. Dengan susah payah kami memanggilnya itu salah satu caranya yaitu tadi ya. Digosok-gosok Kak. Iya, kan dengan cara 7 kembang kan. Sebelumnya aku mandi dulu 1 suro. Muncullah kalian. Cara kita muncul itu ya? Oke, yang pasti ada di sebelah kiri Black itu ada Mas Imam. Kanan. Oh, di sebelah kanan Black kiri. ya. Kiri Lu ada sini. Oh iya benar. Belum cacat. Di sebelah kiri Black Ada Febri. Mas Febri. Sebelah kanan ada Mas Imam. Mas Imam. Halo Oke. adik-adik. Kita live apa nih? Oke, Mas Imam mungkin bisa perkenalkan jabatannya di Pegadaian itu sebagai apa, Mas? Oh iya, saya di Pegadaian bukan siapa-siapa. Cuman di bagian pemasaran dan penjualan di kantor wilayah 3 Palembang. Oke. Kalau Mas Febri? Kalau saya pribadi itu marketing eksekutif. Jadi untuk mungkin para pendengar ya, para penonton Iya. yang Para atau ingin, pere? para penonton ya, bapak ibu-ibu semuanya yang ingin Kok gemeteran sih, Kak? Biasa Iya, aja. sih. Saya grogi dari Tremor kan. Parkinson nggak? Parkinson. Jadi Oke. saya lupa nih mau saya sampaikan. Oh, Anda ini marketing. Ya, saya marketing eksekutif di PT Pegadaian Persero. Dan AE misalnya, account ya, eksekutif. ya, misalnya mungkin nanti ada yang pengen bertanya-tanya. Oh ya, nanti kita jelaskan lagi Iya. yes. Perkenalkan saya juga Friska, dishwasher. Dananyo. Dishwasher. Cuci piring. Oh, dishwasher. Udah lama. Dishwasher. Dis kan piringan kan? Nah, Dis- washer. Oh, dis- Iya, piringan Friska dicuci. Kalau aku dis joki tetap ya. Iya. Kalau aku dishwasher. Yang penting ada sama-sama dis ya. Iya. Oke, yang pasti untuk malam hari ini kita bakal banyak mengupas apakah itu namanya Pegadaian dan juga Mas Febri dan juga Mas Imam ini akan memberikan banyak informasi tentang Pegadaian di sini. Kita akan sharing-sharing. Betul. Oke. Udah siap, Black? Jadi kan Siap. soal Pegadaian nih ya Noy, kalau zaman dulu banget, bahkan mungkin kalau sekarang pun juga orang kayaknya mengenal kata gadai itu kayaknya ada malu gitu ya, Iya. rada-rada malu. Tapi kalau sekarang nih nggak begitu malu, maksudnya ya udah sih emang bener dan memang tidak memalukan loh gitu bener kan. sekali. Iya kan, karena Pegadaian pun juga banyak. Kok lu kayaknya dominan ke Febri deh, ke Mas Imam. Ini agak jarak kita nggak sih sebenarnya? Karena ada apa ini? Karena Jauh banget sama-sama sama perempuan Oh, kan. Sama-sama pere kami berdua. Oh ya, bukan muhrim. Iya. Jadi kan maksudnya Pegadaian sendiri pun juga memberikan banyak kemudahan. Contohnya seperti saya. Iya kan? Kemarin buat modal tahu Bener, gue pun juga sudah merasakan hasil dari Pegadaian sendiri loh, Noy. Banyak ya. Banyak program yang awalnya cuman pengen coba-coba. Awal yang gue pakai dari Pegadaian Iya, itu ya. adalah cicilan Logam Mulia. Oh, Belum Berapa bergadai, itu kemarin? belum bergadai, belum bergadai, Masih belum. kayo ya, masih kayo. Masih kayo. makanya sampai akhirnya PT Pegadaian pun mau Maaf menjadikan kakak mau ngomong apa nggak? Kayak dari tadi Mau nanya, itu cicilannya buat nikah bukan ya? bukan maaf ya, soalnya saya orang kaya loh dulu belum selesai. Tapi emang benar tadi apa yang udah dibilang sama Black tadi, bahwa kalau ketika orang menggadai sesuatu itu kayak semacam negatif thinking Benar, ya. betul. Nah, mungkin bisa diluruskan sama Mas Febri dan juga Mas Imam ini, bisa dijelaskan nggak sih Iya. apa itu yang namanya Sebenarnya bergadai itu Pegadaian? tidak memalukan loh. Benar. Gitu. Jadi ya kalau orang datang ke Pegadaian itu pada intinya ya itu yang pastinya ada barang. Jadi kalau datang ke Pegadaian nggak ada barang itu nggak bisa gadai. Nah kayak Ada barang nggak, Dek? Aduh, Berapa, Dek? sekilo. Beda ya, beda Iya. barangnya. Oh, terus. Yang jelas kalau datang ke Pegadaian itu harus bawa yang namanya barang kayak Mbak Priska tadi, Priska ya, bukan Mbak Black ya. Nah, Mbak Priska ini mungkin yang punya pengalaman pribadi pada saat dia datang gadai ya harus ada barang nih Mbak. Kalau nggak ada barang dia nggak bisa gadai. Oh, Ya gitu. paradigma yang harus dirubah. Pegadaian itu nggak hanya bisa gadai aja. Barang yang bersifat
berharga kayak gitu ya. emas lah kayak gitu. Barang elektronik Bernilai juga rupiah bisa. ya barangnya. Bener, ya. barang elektronik juga bisa Mbak, tapi itu untuk yang terbaru. Kemarin kalau nggak salah elektronik bisa ya? Bisa dong kalau Bisa. Mesin cuci gitu ya? Mesin cuci enggak. Catokan maksud kau dari gading. Iya, gosokan kan udah pakai kan. Tapi zaman dulu bisa loh. Iya, Zaman dulu Zaman ya? dulu bisa sampai kayak misalnya kalau tempat lain tuh ada tombak, Bener. ada kain, itu daerah-daerah itu masih ada karena nilainya lebih tinggi di daerahnya. Bener. Oh gitu. Oke. Kan kalau di iya. Palembang songket. Songket. Nah, Iya. itu yang pengen gue bahas. Kacamata black yang black pakai sekarang nggak bisa digadein. 10.000 berapa lagi kan digade ke. Kalau di Kacamata taksi darah 1.000. saya ini ya. Oke, gue pengen tanya ke Mas Imam dulu. Mungkin Mas Boleh, Imam boleh. bisa menjelaskan kira-kira apa namanya secara garis besar sejarah pegadaian ini tuh seperti apakah gitu? Sejarahnya. Oke, sejarahnya tuh panjang. Kita dari zaman Belanda udah ada. Mas Kalau- VOC ya. Nangko Iya. nggak Belandanya? Nangko lah dong. Cuko. Cukup. Dari zaman Belanda itu dulu kayak ngegada itu udah ada terus sampai sekarang. Kalau dari zaman dulu kan ada ibu-ibu yang misalnya dandang, kuali, kompor gitu-gitu pasti ada aja. Sampai sekarang dulu kita ada berubah nama dari Perum sampai akhirnya sekarang Pegadaian. Oh. Dari dulunya konvensional sekarang kita udah masuk digital juga. Digital ya. Gitu. Tuh keren loh Noy, tapi baru-baru ini gue juga sering kan karena gue kan nge-follow Pegadaian kan, dan itu tuh banyak banget ini yang diberikan oleh Pegadaian, bahkan ada arisannya loh Noy, bener gak sih? Ada dong. Tuh, Ada ya? keren kan? Ibu-ibu banget. Aku juga ikut arisan kali. Iya. Ikut arisannya enggak? Nggak ikut di cicilan sih Nah, saya. biasanya harus ikut berarti. Karena Iya. saya jelek kalau ikut arisan, suka Tapi kabur. sebenarnya gue juga banyak dapat itu juga gunanya pegadaian yang zaman sekarang itu gue juga banyak banget mendapatkan info dari Febri juga. Febri sebenarnya kebetulan kita berteman di WhatsApp ya. Jadi banyak banget Febri ini orangnya hobi nge-broadcast juga. Jadi makanya salah satu Tahu ada alasannya apa? kenapa kita undang Febri ke sini buat Ringam. Agak cemburu loh dia tukeran WhatsApp. Bukan. Kadang pagi-pagi ini Kak Febri ngechat apa ya? Oh, literasi. Oh, ini ada harga emas Oh, perharinya. kirain morning, jangan lupa ngopi. Skip. Kalau Oke Mas, Oke. pertanyaan kedua. Jadi kan sempat baca-baca juga di Wikipedia gitu loh ya. Jadi ternyata pegadaian adalah salah satu bisnis pembiayaan ya, badan usaha milik negara yang bergerak dalam pembiayaan emas dan juga jasa gitu loh. Jasa, ya. Jadi mungkin bisa jelaskan antara tiga tadi tuh kegunaannya itu apa aja? Untuk Pegadaian sendiri itu ada tiga sebenarnya Tiga. bisnisnya, Ya. yaitu pembiayaan, jasa, dan juga satunya lagi emas ya, Emas, mulia. penjualan emas mulia. Jadi untuk produknya itu sendiri dia pecah lagi nih Mas, kayak pembiayaan itu kan bisa dari bentuk gadai seperti gadai emas tadi yang saya bilang, atau juga gadai BPKB. Kayak Mbak Priska kemarin kan katanya mau Jadi contoh. Tanyanya masalah ya. saya kasih misal contoh nih kayak Mbak Priska misalnya lagi butuh duit buat modal usaha dia, dia gadain mobil Pajero-nya kayak gitu. Widih. Dapat berapa tuh kira-kira? Ya tergantung dari harga pada saat itu. Soalnya harga Pajero kan kita nggak tahu, sekarang mungkin harganya 300 juta, kalau nanti 10 tahun lagi bisa berubah kan kayak gitu. Tapi kalau emas enggak loh, Mbak. Mas bakal terus naik. Tetep Bakal ya. terus naik. Tuh, enak non. Iya. Gue tuh ngeracunin Kinoy untuk ikutan kayak gue yang Iya. keras Menggadai dulu. barang juga. Enggak, cicilan itu Kan kan. paham dia ya. Kan kamu siang malam nelponnya aku ngajarin. Berarti kita nggak usah ada aja udah. Iya. Mbak Friska. Bagus loh aku brand, kan Iya. dia di brand ambassador. Makanya Black ini kemarin diminta sama PT Pegadaian buat jadi boneka balon-balon itu ya. Yang di pinggir jalan ya. Tapi bukan boneka yang niupnya aku. Oke, jadi itu ya. Tapi banyak juga program-program pegadaian seperti KCA, seperti Iya. kreasi apa sih namanya? Kresida. Krasida ya. Krasida, Itu bisa dijelaskan nggak Mas? Mungkin karena beberapa teman-teman kita kan mungkin malum lah awam ya, karena kan Iya. berbagai macam anak muda juga mungkin jarang menyentuh atau juga mungkin tahu nama pegadaian. Bahkan yang anak-anak muda pun sekarang, kok ini gade kebarang pegadaian, jadi agak awam gitu. Iya. Bisa dijelaskan gitu. Karena kan kalau Black kan sudah sering menggadai emas ya. Iya. Kemarin mau gadai ayam ya. Bukan gue sih, temen lo sih yang gak ada emas. Tapi minta tempo ya. Majalah kali Atempo. Oke, silakan Mas Imam atau Mas Febri jawab. Boleh. Kalau misalnya KCA itu kan kredit cepat aman. Nah, kita lebih menonjolkan cepat dan amannya sebenarnya. Karena itu prosesnya nggak sampai 15 menit.
Oh, gitu. Jadi nanti nasabah datang bawa emasnya, bawa KTP barang, juga. bawa KTP, itu bisa nanti logam mulia, bisa perhiasan juga, bisa berlian. Oh, Berlian juga bisa. Tapi kalau emas kan dihargain berapa persen gitu kan. Iya, Tapi benar. kalau berlian Sama juga ada sama tafsirannya. nominalnya. Benar, karena nanti itu sebenarnya kenapa kita bikin ada berapa persen ya? Misalnya nasabahnya itu selama 3 bulan atau setahun misalnya. Nah, otomatis kan nanti ke depannya harga itu kan bakal naik atau bisa bakal turun. Tapi jarang banget kalau yang namanya emas Benar. itu, Turun ya, turun pun juga tidak terlalu signifikan Benar. gitu ya. Nah, setelah itu misalnya amit-amit nih nasabahnya itu nggak sanggup untuk bayar sewa modalnya dan pinjamannya. Nah, itu kan nanti ada prosesnya panjang tuh. Dari kita pemberitahuan dulu sampai akhirnya kalau misalnya emang nggak bisa disetujui, baru kita lelang. Itu dengan persetujuan nasabah. Ketika dilelang itu kan otomatis misalnya ketika dia melelang pas dia ngajuin untuk pinjaman, misalnya harga emas itu 100.000. Tahu-tahu ketika dilelang harganya udah 200.000. Bisa naik 100%, bisa aja. Ketika dilelang kita pakai harga 200.000. Tetapi selama pinjaman misalnya sewa modelnya bertambah 50.000. Jadi kan 150. Oh, bisa di-upgrade gitu. Bisa, karena kan kita ngikutin harga saat itu. Ketika dilelang ternyata tembus 150 misalnya. 50.000-nya kan kelebihannya nih. Setelah dipotong segala macam, ya udah kita balikin lagi ke nasabahnya. Benar. Kalau nasabahnya Itu untuk tidak- KCA ya. Mas Febri bisa tambahin apa? Kalau untuk Krasida sendiri mungkin sifatnya lebih Itu fleksibel. singkatan nggak Krasida? Krasida, KCA dan Krasida ya. Jadi untuk dua produk ini dia punya sifat yang berbeda. Maksudnya untuk kefleksibelan waktunya. Kalau untuk Krasida itu sendiri dia ada kayak angsuran per bulan. Jadi harus bayar per bulan, misal pinjamnya 1 juta nih kayak gitu. Jadi harus ada kewajiban yang dia pilih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun misalnya kayak gitu. Jadi ya ada angsuran, ada kewajiban. Kasarnya kalau Wong Palembang tuh ngomong kejem-kejeman lah istilahnya. Beda lagi dengan yang KCA. Kalau KCA tadi dia 4 bulan, seandainya pun dia tidak sanggup untuk membayar, Dia bisa pindah bayar, dia bisa bayar sewa modalnya dulu. Atau dia tebus terus dia bilang ke kita, saya kayaknya kalau saya nggak per bulan nggak kejem-kejeman misalnya kayak gitu ya, saya nggak bisa bayar nih kayak gitu, nggak bisa lunasin, pokoknya saya harus sisihkan misalnya 1 juta 1 bulan kayak gitu, bisa dialihkan ke produk Krasida itu tadi. Itu produk Bisa gadai sih dikatakan sebenarnya. adalah upgrade lah ya. Iya, Betul. bisa sih kayak gitu. Dari awal bisa. Setelah- Saya punya temen nih, contohnya temen kemarin sempet gadai emas 100 gram. Iya. Dia ambil kayak gitu selama 6 bulan. Nah, misalnya pas 6 bulan itu Dia Tempo udah lunas, gitu ya? iya, tempo. Tempo. 6 bulan udah lunas, ternyata itu barangnya balik lagi. Perlu lagi dana. Ternyata 6 bulan Jadi, itu tadi tidak dibayar, kalau udah bisa bayar, nambah waktu lagi. enggak, kalau enggak kebayar ya itu tadi dilelang barangnya. Dilelang. Kita lelang, Mbak. Tapi kan prosesnya panjang. panjang. Bukannya Tadi bilang. nggak bisa ditawarkan, misal seandainya dia minta tempo nih, udah ternyata sampai limit waktu yang ditentukan dia nggak sanggup bayar, nggak bisa dijadiin, misal seandainya bisa nggak ya Mas Nego lagi dijadiin gitu. Krasida gitu. Tadi- Krasida tuh baju Bisa nggak ya Mas dijadiin cicilan aja? Bisa nggak? Krasida. Gus? Makanya tadi yang tadi kan Mbak bilang tadi kan Krasida, kalau seandainya memang dia nggak bisa bayar, kalau mau balik lagi ke KCA bisa kayak gitu. Jadi dia nggak ada kewajiban. Itu hanya Tuh, kewajiban. enak kan Kalau berarti. kreasi itu apa kreasi? Kalau kreasi itu BPKB. Oh, BPKB. Jadi Itu untuk lebih ke yang- mobil aja. Benar. Jadi kalau ada yang ada usaha kayak gitu, pengen mengembangkan usahanya usaha mikro, itu bisa menggadaikan atau mengagunkan BPKB mobil atau motornya. Sayang kan sebenarnya daripada BPKB-nya itu nganggur di rumah nggak berkembang, Benar. lebih baik digadaikan di pegadaian, dan tentunya untuk sewa model itu lebih murah dibanding tempat lain. Oh, begitu. Iya. Bedanya dengan tempat lain ya. Iya, Aja lebih lah murah. ya BPKB motor aku ya. Oh, jangan. Malah selesai ya. Ayo kan Ini. Banyak motornya kayaknya. kalau nggak selesai jawabannya. Kan aku ya. Gojek. Banyak motor. Oh, maaf merek. Ya buat Gojek boleh kali ya yang Boleh mampir ke lah ya. sini. Untuk iklan deh. Oke, jadi masih banyak lagi buat teman-teman bertiga juga bertiga saya pengen tahu kira-kira apa-apa aja sih produk Pegadaian dan juga sejarahnya sampai dengan manfaat-manfaat ke depannya. Bahkan katanya sih Pegadaian juga udah masuk ke dalam logam mulia dan juga bahkan ke haji ya. Benar, Betul. Oke. Jadi jangan kemana-mana, kita akan balik lagi masih di bertiga. Di sini bertiga ada Kina dan juga ada Black, dan tentunya ada Mas Imam dan juga ada Mas Febri. Hai bertigas dan bertigals, kembali lagi kami berempat. Masih dengan bincang-bincang tentang Pegadaian, seru loh, iya kan?
Princess kali seru lo. Iya, seru nih. Ih, dibikin kan seru nih. Masih banyak pembahasan yang bakal kita bahas banyak lagi. banget. Jadi buat teman-teman yang pengen tanya bisa juga langsung masuk di live Instagram kita. Benar. Di Kinoy Thorsten dan juga bisa di Kinoy TV Thorsten buat yang kamu yang bisa di YouTube-nya ya. Betul. Atau mungkin ada Boleh. Instagram Pegadaian juga. Karena kabarnya ada giveaway ya. Iya, Ada dong. Oke, dan jadi buat kamu pengen mendapatkan pulsa. Wanabut. Dari mana? Oke, Mas Imam. Mas Imam ini kan terbilang baru nih di Kota Palembang ya. Iya, Berapa- betul. Udah berapa lama nih? Dari bulan Maret. Oh, dari bulan Maret. Lama berarti. Baru bentar. Jatuh. Lah kan dia kalau buka usaha. Tahu apa? Kedai berdua. Gadein apa BPKB motor kan? Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Yang pasti ini adalah salah satu pertanyaan yang emang kita bikin buat tentang tabungan emas dan juga logam mulia gitu loh. Betul. Karena kan seperti kita ketahui bahwa emas itu kan Yes, yang paling sangat diminati oleh kita di bahkan nggak cuma di Indonesia, bahkan di luar negeri juga, bahkan seluruh dunia juga mengetahui bahwa emas itu mahal. Benar. Betul. Mahal. Anyway, Pegadaian sampai luar negeri nggak sih? Kalau Pegadaian belum. Belum. Doakan saja secepatnya kita Tapi ekspansi dulu ya. ada. Zaman dulu atau itu ada di tim-tim. Oh, di tim-tim ya. Mungkin kan ini ilmu juga kan Betul. buat netizen-netizen atau juga buat teman-teman Pegadaian Iya. yang tinggal di luar negeri tapi ternyata kepepet kan ingin bergadai, mungkin ada kerjasama dengan apa gitu. Sampai saat ini sih belum. belum. Cuman doain aja kita sampai Oh, keluar. kerjasama dengan uang ngabut kali ya, ngajak gade ke. Oke, Mas, bisa jelaskan nggak sih kira-kira program tabungan emas itu seperti apa? Program logam mulia itu seperti apa? Oh, boleh. Siapa nih, Mas? Udah, aku deh, boleh. Iya. boleh. Sweet dong. Coba di sweet dong. Boleh, Biar boleh. Sampai jam. Nah, untuk tabungan emas itu sebenarnya kita sama Lucu aja Mas kayak Imam. nabung. Oh iya. Kayak sakil Putra. kecil ya. Begini, Mbak. Oh, berubah ya. Nah, jadi itu tabungan emas itu sama kayak kita nabung biasa. Kalau kita kan biasa nabung ke misalnya tabungan kita di bank dengan uang rupiah misalnya atau dolar. Nah, kalau ini itu nanti uangnya dikonversikan ke dalam gram emas. Oke. Misalnya kalau sekarang per hari ini mungkin terakhir lihat 840 sekian per gramnya. Per gram. Per gram. Kalau 40-an. ya 800 sekian. Nah, kalau misalnya kita bisa masukin misalnya 1 gram, langsung nominalnya segitu. Atau misalnya masukin 1 juta juga bisa. Berarti nanti dikonversiin Dikonversi. 1, sekian gram. 1, kayak gitu. sekian gram. Nah. Oh ya, gue kan punya ya tabungan Lah. emas ya. Lupa. Sombong. Sombong. Itu tak. Iya, Ini kita makanya. talkshow bersama Pegadaian BUMN adalah untuk negeri, bukan BUMN untuk black. Kan aku ambasador kan. Tapi pernah nggak gunain promonya? Belum ngerti. Nah, kita tuh biasanya ada promonya. Iya, untuk ambasador ya. Untuk ambasador. Enggak dong, buat Enggak semua ya? dong. Untuk semuanya. Oke. Gue itu ya cicilan logam mulia udah. Asik. Terus gadei lalunas ya cicilan tadi ku gade ke. Nah, Siapa yang nyuruh yuk? oh enggak. Lagi Allah. Enggak. Awalnya kan gue nanya, gue mau nanya Dia mau loker jual itu. loh, dia mau jual. Mau jual. Awalnya gue mau jual, udah. Awalnya gue mau nanya loker itu kan, buat nyimpen Oh, kan, nyimpen. karena ngerasa gue di rumah kan nggak aman. Akhirnya gue nanya, punya nggak ya Feb Pegadaian itu loker? Benar. Febri bilang ada, tapi ngantri. Dia bilang gitu. Ya udah kenapa nggak lo iniin aja, lo gadein Gadein. aja. Anggap aja lo bayar per bulan. Oh iya juga duitnya Jadi bisa dia gue penonton muterin. YouTube ini ntar bakal tahu bahwa Bos Black ini hobi begadai ya. Ya sekali aku begadai lo di seumur hidup. Tapi bagus loh kalau begadai itu, berarti dia punya barang. Oh, poin. Jadi jangan Asik. Jadi tuh jangan anggap gadai itu kita tuh nggak punya Iya. atau bisa butuh uang, enggak, malah Oh, gadai iya. itu kita punya barang. Gue punya uang Tuh. dan gue juga punya barang, cuman kan gue ya muterin modal kan Betul. akhirnya. Oke. Kalau gitu kita kembali lagi ke tabungan emas. Oh. Gimana Mas? Bisa dijelaskan secara detail tabungan emas dan juga logam mulia itu gimana? Oke, tadi tabungan emas kan ada promo. Nah, tapi lebih enaknya sekarang kita udah ada digitalnya. Aplikasinya udah ada Di handphone nih. di handphone. Pegadaian Digital Service. Ada, jangan Gimana? sedih. Aduh, aku ambasador kak. Ada, jangan Gimana sedih. nih? Google lah ya. Nah, Pegadaian digital. Udah download kakak. Berapa Tuh. saldonya? Gimana? Nah, intip dong saja. Maaf,
Banyak banget. Sorenya mulai sekarang lagi tuh keluar. Banyak banget saldonya. Oke, gimana tuh Mas? Itu tabungan aplikasi pegadaian digital. Ya. Itu fungsinya buat apa itu? Nah, kalau fungsinya itu kita bisa ngelakuin namanya nabung di sini bisa. Nanti abis itu kita tinggal bayar via transfer bank. Mobile banking juga bisa. Iya. Lalu ada pembayaran juga, membayar listrik, telepon, itu bisa. Keren ya. Pulsa juga bisa. Kayak gitu banyak. Ini ada yang baru lagi tapi Apa cuy? kan biasanya, tapi ini di awal ya. Kan kita ada produk namanya Arum Haji. Arum Haji apa tuh? Nah, Arum Haji itu kita membeli porsi haji. Oke. Kita membeli duluan. porsi kursi haji. Benar. Oh. Tapi dengan produk mulia tadi bisa loh, Mam. Nah, itu juga. Mama namanya. Mam, bukan mama. Mam. Oke, bisa dijelaskan nggak itu gimana tuh artinya membeli porsi? Diam. Mama. Lapar apa dia tuh? Ada mamam. Oke, gimana? Mungkin Jadi gimana Mas Febri aja. Jadi untuk produk mulia itu sendiri ya. Jadi untuk produk mulia itu sendiri sistem beli emas tapi angsuran kayak gitu. Oke. Seperti mungkin sudah Mbak Priska kemarin lakuin yang Mbak beli sekilo kalau nggak salah Dedak dong. banyak ya. Uang sugih. Jadi dia DP dulu di awal. Misal beli 10 gram, dia DP dulu di awal, tinggal dia pilih mau tenornya dari 3 bulan apa sampai dengan 36 bulan kayak gitu. Oh, kalau berarti kalau 8 gram tadi ya? Enggak, kalau black kemarin 100 gram diambil. Oh, berarti kali Oh, dibontotin uang aku balik ini. kurang lebih 8 jutaan konversinya ya. Kalau untuk mulia itu kan sistem angsuran. Jadi dari awal sudah ditetapkan mau beli berapa gram. Nanti ketika lunas, barangnya bisa diambil kayak gitu, bisa disimpan atau mau digadai lagi bisa. Oh, bener, ini keren ya. Jadi kayak kita tuh kayak nyimpen emas tapi kita bayar gitu ya. Jadi black ini dia memang enaknya pakai mulia dibanding tabungan emas. Ini sebenarnya ada 2 sisi negatif dan positif. Nah, jadi kalau kayak untuk magnet ya, Kak. Kutub selatan utara ya. Kalau untuk tabungan emas dia fleksibel. Jadi kapanpun orang mau nabung itu dia bisa kayak gitu. Jadi misalnya aku ada uang 2 juta nih hari ini, terus nanti 3 bulan lagi aku mau nabung lagi 5 juta bisa kayak gitu. Jadi nggak mesti harus setiap bulan atau setiap hari, tapi kapanpun bisa kayak kapanpun gitu. ketika Kalau mungkin untuk kita ada tabungan duit, emas, benar bisa ya. Kayak misalnya kena arisan kita setor ke tabungan emas bisa kayak gitu. Nah, tapi untuk yang satunya untuk mulia, dia sifatnya flat. Jadi flat dan itu harganya akan kita keep di awal dan setiap bulan. Jadi kalau misalnya kita ngambil 6 bulan tiba-tiba harganya naik nih. Kita tetap bayar yang awal dong. Yang awal. Kita udah nge-keep harga ya. Yang untung siapa? Ya kita dong. Ya iya, makanya. Aduh, gak pakai busa untung kotor. salah ya. Jadi kalau pakai produk mulia itu untuk orang-orang yang memang dia istilahnya ada penghasilan per bulan dan dia memang kejem-kejeman kayak gitu. Karena kan orang ini kan ada 2. Dia yang satu nggak mau pusing, satunya lagi dia yang memang kalau aku udah kejut aku udah bakal dapat barang ini. Itu kalau misalnya kayak program-program masnya nyokap gue tuh masih banyak banget loh. Sampai nggak bisa ketekuk tangannya kemarin. Tapi kan dia bentuknya perhiasan. Nah, nih ya. Ini bagus nih. Ramadhani kali ya. Enggak, ini bagus nih jadi pertanyaan kan. Lebih baik menabung logam mulia atau menabung dalam bentuk perhiasan? Perhiasan ya. Kalau untuk tabungan yang namanya investasi itu lebih enak ke mulia karena dia pasti 24 karat dan dia sifatnya itu mau dijual dimanapun bisa. Kalau kita beli perhiasan kan biasanya kan ada surat. Nah, kalau mau jual kembali di tempat yang berbeda itu biasanya susah kan. Oh, pantes lo paham banget ya, lo nanyain perhiasan gue. Wah, nih lo susah nih katanya ini kalau jual harus ke tokonya banget, apalagi kalau nggak ada Apalagi suratnya. perhiasan lo banyak campur keringet kan. Daki. Maaf, ini Mas Jambi. Oke. Terus kalau misalnya tadi Mas itu apa namanya membeli kursi haji tadi apa tuh? Nah, dari kalau seandainya udah punya emasnya tadi misalnya 5 gram ya minimal 3,5 gram ya. Itu bisa digadaikan di pegadaian di store. Nah, sambil bilang di pegadaian, Mas atau Mbak saya mau naik haji nih. Saya gadain emas saya 3,5 gram, saya mau angsur selama berapa bulan untuk 25 juta. Jadi di awal nanti kita akan akan keep dulu 25 juta. Jadi langsung nanti daftar ke Kementerian Agama ya. Kementerian Agama langsung dapat diurus sudah selesai hari itu juga langsung dapat kursi haji. Kursi cepet ya? Iya. Berapa lama tuh kira-kira durasi? Yuk,
Durasi. Mau nggak lo balik Durasi lo. Ayu apa nama aku? Ayo, maksud gue ayo. Gue kan ngajak lo ayo. Ayo ya. Masih sempat kok nih, masih ada yang buka outletnya jam segini. Masih buka, Masih ya. ada. Yuk pulang ini lo langsung sign ini gue ya. Boleh. Jadi mas lo yang daripada di rumah nganggur-nganggur kayak gitu kan, siapa tahu memang punya niat buat naik haji, ambil aja kayak gitu di Pegadaian digadain. Ya udah 3,5 besok lo gram. kerja langsung bikinin ini ya. KTP gue ada kan masih Ada disimpan dong. kan. Ada yang closing nih. Ada yang closing Masih nih. kan data gue kan. Asik. Oh gitu, oke. Ada niat naik haji yuk. Nah, Mas kalau Mas Imam kalaupun emang kita pengen mengikuti yang tadi tabungan Mas Tri kayak gimana tuh caranya? Kalau misalnya seandainya nih ya, karena mungkin kalau misalnya kita harus datang ke tempat kalian ke kantor, Benar. apa kita harus datang ke kantor buat mendaftar atau juga bisa dengan cara online? Bisa online, tinggal download aja Pegadaian Digital Service atau kita ada syariahnya juga. Oh gitu ya. Pegadaian Pegadaian Syariah Digital. Karena kan kita Pegadaian ada yang syariah juga. Oh iya. Tinggal buka, daftar, terus tinggal buka tabungan. Ada menunya gampang banget kok, di situ bisa ikutin. Tapi setelah itu tetap harus ke outlet. Iya. Untuk Buat nyetor aktivasi. pertama ya. Bukan. Atau buat aktivasi. Aktivasi. awal. Karena kan nanti kita situ juga bisa ngejual tabungan kita di situ. Buyback namanya kalau kayak Buyback. gitu. Jadi Beli nanti lagi ya. juga harus bisa daftarin rekening banknya ya. Betul. Biar nanti suatu saat butuh duit kayak gitu tiba-tiba misal malam kehabisan duit nih pas malam-malam tiba-tiba pengen gadai itu bisa langsung malam itu juga digadai Betul. lewat PDS tadi. Nanti secara otomatis uangnya akan Uangnya langsung masuk ke rekening. Ih, keren Begitu. banget. Keren banget kan. Gadai, Kayaknya siap dipermudah PDS. banget ya. Iya. Soal nak berutang nih ya. Tidak berutang yuk, pinjam duit. Sebenarnya ini bukan bisa bukan kategori Kayak berhutang ibu-ibu ya. ini Bukan ya. dong. Kayak ibu-ibu komplek kita ya. Iya. Oke, itu kalau keuntungannya Mas apalagi dari program yang tadi tentang tabungan emas Gimana dengan tabungan program emas ini ya? Heeh. Mas Imam? Oh ya boleh. Kalau misalnya untungannya gampang sih. Kayak tadi dibilang Mbak Friska takut nih megang yang ibaratnya bentuknya Bentuk fisik. fisik. Kalau ini kan virtual. Iya. Kita nggak perlu takut nyimpen di mana kelupaan, apalagi misalnya nih kita kebetulan ada satu nih. Nah ini contohnya nih Contohnya. Ya Allah. Pegang Be, yuk, jangan dibawa balik yuk. Apa itu? Jangan Maaf, dipegang Mas ya. sering megang ini. Black. Jangan dibawa pulang ya. Cadang. Ini Wah, nyandang. Oh, ini. Ini Kita tunjukin ke kamera. 25 gram nih. Oh, itu 25 berapa? gram. Wih, gila dong langsung dia kamera bedecis dia. Yang ini Punya 5 gue gram. yang ini. Sombong Iya lagi. kan? Iya kan, Tuh. Mas? Masa Tidak dong? percaya Masa sama dengar aku lagi? punya. Masa dengar lagi? Nah, ini nah. Poin. Nah, kalau kayak gini nih kan ribet kan, tahu kesempel di mana, hilang. Iya, benar. Taruh kantong, tahu kecuci. Benar. Hancur. Tapi kayak emang gitu. bener loh, kemarin gua habis kehilangan mas gue loh. Masa Mas Yanto loh. masih ada. Tahu nggak Mas Yanto? Mas Yanto, tak Enggak, tapi emang benar. Jadi emang benar kayaknya ini bagus buat terobosan kita para penyuka emas ya. Karena kan kemarin sempat nyimpan di lemari juga kayaknya bakalan hilang gitu. Benar. Resikonya untuk ini lebih apa misalnya kalau kita nyimpan di rumah tuh resiko untuk kehilangan. Bener. Ini juga Terus sebenarnya. dibersihin nggak? Bingung. Kau kira toko emas minta berseke? Dicuci dulu Mas. Ada ya. sebenarnya ini Kilat. buat bukan Asli ini ngomong, juga asli sebenarnya ngomong ini gitu. juga bisa buat kalian yang hobi kayaknya beli-beli gadget, beli ini. Benar. Sekarang beralihlah ke yuk nabung emas Benar, gitu kayak kan. gitu. Karena kalau kayak lo beli-beli gadget gini dijual nggak ada harganya ya kan. Jatuh sih sebenarnya kalau Jatuh harganya pasti banget. jatuh. Tapi kalau Iya emas kan? ya sedikit info aja nih buat seluruh yang nonton mungkin ya. Kalau untuk emas itu sendiri biasanya mengalami ini berdasarkan data ya, berdasarkan data itu pada tiap 5 tahun sekali itu akan mengalami kenaikan minimal di 50% dari harga awalnya. Tuh. Wadah. Misal nih contoh kayak tahun 2015 kemarin 2015 kemarin harga emas masih di kisaran 500.000. Kalau sekarang itu harganya sudah di 900.000. Tuh. Bayangkan ya kalau saat itu Black punya 1 kilo. Punya 1 kilo berarti dia punya duit setor kemarin 500 juta. Nah, ternyata pas sekarang dia mau tiba-tiba jual nih sama dia kayak gitu. Harganya masih di 900 juta. Jadi secara logikanya dari tahun 2015 sampai dengan 2020 kenaikannya itu kan 400 juta. Bener, kayak kemarin kan gue nge-keep yang logam mulia Masih gue di itu harga sekitar berapa? masih di harga 16 jutaan kan. 600 juta ya, 60 juta dong. kayaknya 60 juta dong. 60 juta kan. Tapi kita punya kayak tidak aja.
Coleknya kurang, nabok. Aduh. Waktu itu kan gue masih ngekip harga di harga 60 juta. Ketika gue ngegadein Noy, itu harganya 2 kali lipat loh. Gue dapet di harga berapa? Pokoknya gue laku 2 juta. Sekitar Keren banget kan? 80 juta lah. Dan 2 juta itu akhirnya jadi Menges. tahu. Jadi tahu. Nanti kalau nanti ya lu aja nanti. Kalau kalau logam mulai gue udah selesai gue iniin langsung kan. Enggak gue gadein jadiin gue tabungan aja. Boleh. Manis kan? Lebih bagus. Smart girl enggak gue? Lagi ibu udah mulai tua, pelupa ya. Oh ya Allah, maaf anak muda. Ngomongin ibu lah mulai tua. Kau. Enggak boleh gitu sama mam. Masih banyak lagi info-info tentang seputaran PT Pegadaian. Jadi buat kamu pengen tanya dan juga pengen mendapatkan giveaway kemana Black? Silahkan langsung ke live streamingnya Kinoy TV Thorsten ataupun juga ke live Instagram dari Pegadaian. Oke, kita kembali lagi masih di bertiga. Ada Kino, ada Black dan juga ada dua rekan-rekan kami dari Pegadaian. Mas PT Imam dan juga Mas Pegadaian. Febri. Hai, kita kembali lagi. Gimana? Jadi pembahasan soal tabungan haji atau gimana nih? Hidung lu kayak mancung gitu ya, Kak? Iya, Kak. Kan agak deket mana Miller. Masukin dikit dong, biar agak mancung. Oke, Mas Febri dan juga Mas Imam, ini ada pertanyaan nih ya. Katanya sih kalau pertanyaan gini, nah Kak, aku kan sering dengar nih Mas tentang Pegadaian soal lelang. Itu apa sih, apakah ada programnya dan seperti apa barang-barang yang akan ditawarkan pada saat lelang? Terus keuntungannya apa nih Mas yang bisa didapat oleh masyarakat seperti kita kalau misalnya kita mengikuti program lelang tersebut? Wah, tersebutnya. Lelang online dulu. Terima kasih yang nanya ya. Oke, kita bahas. Kayak tadi di awal kan kita bilang tuh, kalau misalnya nasabah yang nggak bisa lanjut bayar kayak gitu kan, kalau udah dikonfirmasi bakal dilelang barangnya. Nah itu bener, ada memang lelang. Ada ya. Tapi kan kalau misalnya di masyarakat yang terjadi, ada tuh di Instagram, di Facebook bilangnya lelang online berpegadaian, yang muncul misalnya ada mobil apalah, ada MacBook, misalnya iPhone, Oh bisa ya. itu banyak banget di Instagram, lihat aja pasti ada. Tapi itu Kak, semua iPhone aku bohong. kagak ada ke Kak. Ini Tapi bukan, udah kamu dengar goyang. dulu, ini dengar dulu, ini bukan ini salah. penting loh, penting loh, ini penting loh. Penting Ini loh. penting loh. Tapi itu semua bohong. Itu bohong ternyata. Tadi gue sempat nanya tadi. Tapi Oke, bohong. ini ya. Karena kalau misalnya banyak sih di Instagram Pegadaian ada yang menggunakan MacBook, kamera, seperti apalagi apa namanya Harganya handphone. murah banget. Ya, Harganya murah-murah banget benar. karena katanya itu adalah barang-barang lelang dan ternyata itu adalah palsu. Palsu Etok. Iya. Itu Jadi udah dipastikan kalau untuk yang Instagram atau WA itu nggak ada yang asli, semuanya Oke. palsu. Nah, itu kalau misalnya gue nih sama Black kan kita pengen ikutan nih, kapan nih program lelang itu diadain setiap kapan? Kalau untuk lelang itu sendiri biasanya Ya lu diadakan- kabarin gue kalau ada. Cak banyak yang duit. Iya, Kadang kan ku besi harganya harga mas ini, ribut. Kak. Abang harga mas ya itu nah. Kalau lelang itu sendiri biasanya di setiap bulan ada nih. Di setiap bulan tuh pasti ada yang namanya lelang, baik itu dari perhiasan atau juga untuk lelang mobil. Tapi biasanya langsung di cabang atau di unit yang udah ditunjuk. Nah, kayak sekarang nih di salah satu unit di daerah Kebun Bunga ya, kayak gitu kita lagi ada pameran untuk lelang emas. Nah, itu yang balik-balik lagi untuk lelangnya itu bisa untuk diangsur. Balik lagi ke Krasida tadi yang saya bilang, produk Krasida. Jadi yang pengen punya emas tapi nggak bisa beli cash, bisa langsung datang ke sana, lihat barangnya, saya suka nih dengan kalung yang ini misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa dikrasidakan. Tapi kan kayak barang lelangan gitu kan emas kan. Ya, misal nih emas gue lelang kan bekas gue, nggak dicuci dong ya? Kita kalau untuk kita kan ada alatnya sendiri nih Mas ya. Kalau untuk cuci ya pasti kita cuci dulu. Oh, berarti sudah dijamin kebersihannya. Iya. Nggak mungkin juga dong dia jual bekas tangan lu kan, dibersihin dulu. Kan semua barang-barang kita Dampo itu ya dirawat. kita, bekas tangan aku dampo. Ya dicantik-cantikin dulu. Contoh kalau misalnya ada lelang mobil. Oh, jadi kayak bentuk baru lah ya. Iya. Dibersihin, kita punya loh alatnya dirawat, itu. Nah, itu Mas kalaupun emang itu kan akan diadakan di setiap outlet yang dipilih loh. Nah, kita sebagai member-member Pegadaian itu pengen tahu kayak gimana? Apakah ada SMS pribadi atau di telepon atau kayak gimana? Kita bisa lihat di Instagram ya. Instagram yang memang resmi punya Pegadaian itu official. ada di Pegadaian kalau misalnya di Palembang, Pegadaian Kanwil Palembang. Terus kalau misalnya di pusat itu ada Pegadaian_ID dan Sahabat Pegadaian. Itu yang official. Oh, itu akan diumumkan di situ Iya, ya? Bahwa akan ada. Tapi biasanya makanya saya bilang tadi di situ tidak pernah minta yang namanya duit.
Betul. Nah, kalau kita lelang harus datang langsung ke outlet yang sudah Karena kita yang minta duit tunjuk. cuma mami ya buat Iya. beli pulsa. Bukan papi ya. Oke, nah itu kan dari segi informasi nih Mas. Kalau dari segi keuntungannya kira-kira apakah ketika barang itu dilelang akan lebih murah daripada barang yang sebenarnya gitu? Iya. Kalau misalnya mobil nih, ketika kita beli mobil di showroom harganya misalnya 35 juta. Iya. Yang dilelang itu mungkin bisa jadi 25 juta apa gitu nggak sih Kalau untuk kira-kira? keuntungannya sendiri yang saya bilang tadi, kalau kita mau beli Pegangan tangan Black sama Imam. Aduh apa ya? Gimana Mas? Coba. Cemburu nih. Cemburu nih. Apa? Apa udah kena gade ke kaki. Awet muda keluar dari sini. Iya. Maaf Terus ya, suaminya Terus Mbak. gimana Mas Pep? Mas Pep? boleh. Jadi kalau seandainya tanya keuntungan balik-balik lagi itu keuntungannya adalah kita menyediakan fasilitas untuk sistem angsuran tadi. Jadi nggak perlu harus beli cash kayak gitu. Oh, itu juga bisa dikredit juga. Benar. Bisa. Oh, misal nih ada orang ngelelang mobil dengan harga nilai jualnya ada 40 juta. Ya. Gue mau nih. Bisa dikredit. Gue bisa diangsurkan, negosiasi dengan diampunan. kredit. Benar. Wih, keren. Sama kayak saya bilang tadi yang emas tadi ya. Emas juga kayak gitu. Jadi kalau untuk emas itu sendiri dia bisa diangsur ya. Betul. Jadi dia bisa diangsur untuk ditebus, istilahnya dibayar sampai akhirnya ditebus, barangnya jadi milik orang itu tadi. Kalau Jadi kita di toko emas kan nggak bisa. Ember. Ember. kayak di salon ya. Oh, berarti emang bener ya bahwa pegadaian itu makin sini makin keren ya dalam artian pembiayaannya udah ada, Iya, emasnya juga emas ada, ada. bahkan untuk naik hajinya juga pun udah Benar. ada ya. Jadi jangan pernah berpikir kalau datang ke pegadaian itu buntu. Bor. Nah, jadi Nah, kalau datang ke yang pegadaian orang kan ada kaya. duit. Tuh. Balik ada Ih, Black duit. merasa menangnya itu dia. Poin. Sahabat kan? setia loh. Iya. Sahabat, oh itu kalau panggilannya sahabat setia pegadaian. Bukan Sahabat sahabat pegadaian. Oh, Sahabat pegadaian bukan Sahabat sahabat pegadaian. KKI ya. Bukan. Ayo kan fix ya kayak Ay gini. gatel tangan dapat logam mulia caknya. Ujungnya Oke, jadi itu udah jelas semua tadi yang nanya tadi tentang kapan informasinya, keuntungannya dan juga apa-apa yang akan kalian dapatkan ketika kalian mengikuti program lelang tadi ya. Oh. Nih ada yang say hi nih sama lo di YouTube, Almer Jeto. Amel Jetro ya. Oh, iya. Amer. Apalagi Mas ada informasi tentang pegadaian yang tadi Mas tadi? Benar. Pokoknya kalau Eh, sekali lagi- lelang. Sekali lagi kita ingatkan untuk seluruhnya kalau ada IG atau WA atau apapun yang mengatasnamakan pegadaian dia minta ditransfer uang itu jangan pernah ditransfer karena Benar. kita Iya, nggak iya, pernah iya. mengadakan yang namanya lelang itu secara live ya, Secara online maksudnya kayak gitu loh. Jadi nggak ada itu yang memang ada kita harus datang ke outlet-outlet yang sudah ditunjuk kayak gitu. biasa- Dan Biasanya- juga gitu ya, dan juga pegadaian nggak pernah menginformasikan lewat SMS atau Nggak, gimana? nggak pernah. Kita biasanya ada lewat WA, tapi itu misalnya kayak misalnya Mbak Dengan Friska itu akun di resmi. cabang mana I love you gitu ya isinya. I love you Mbak. Kita lagi punya ini. Itu biasanya bakal dikirim. Pokoknya Yang informasi aja deh, informasi. informasi. Ya. Kalau Misal- kita punya ada lelang, bisa datang langsung ke outletnya kita untuk lihat. Datang loh, bukan untuk transfer. bukan gitu, transfer enggak. kayak gitu, jadi memang datang kayak Mbak sering banget dapat SMS misalnya jatuh tempo. Itu juga ada. Jatuh tempo kredit. Oke, kalau misalnya kalau itu kan kalau tadi kan banyak infonya dari Black itu tentang dia menggadaikan sesuatu kan itu dari segi nilai jual emas ya. Kalau misalnya gue nih tiba-tiba gue nggak ada duit pengen menggadaikan kamera, menggadaikan iMac gue, itu caranya kisaran nilai perhitungannya kayak gimana tuh? Apa langsung melihat dulu harga secondnya di OLX gak ada ya? Gimana caranya? Iya benar. Jadi kalau kita punya harga sendiri misalnya harga yang kita lihat dari mungkin ada patokan lah kalau istilahnya ada patokan harga yang bisa kita jadikan untuk menilai barang itu tadi Benar, ya. harga taksir namanya. Dan Oh, biasanya harga taksir, dan ya, biasanya benar. itu nggak full 100%. Betul. Karena yang namanya barang elektronik itu kan sifatnya dia akan Turun naik menurun ya. drastis. Turun naik Dongkrak drastis. kan. Kalau naik tuh Black turun naik. Turun ya berarti dia akan turun drastis Drastis, gitu. iya. Yang namanya barang kan kalau dia muncul yang baru, harganya pasti turun. Nah, tapi kalau emas kan walaupun ada yang baru, tetap akan Tetap harganya naik. naik gitu. kayak gitu. Baru Oh iya juga nih, paling modern. ada pertanyaan nih Mas Boleh, katanya apa namanya tadi? Punya pulsa itu 25.000.
Mas kan sekarang sedang happening untuk layanan untuk pembayaran listrik, pulsa dan lain-lain. Tadi kan udah kita bahas ya, mungkin mungkin belum terlalu detail ya. Apakah Pegadaian ini ada program seperti ini, program jasa gitu loh. Jadi kalaupun emang pembayaran apa aja, apa ada BPJS juga gitu-gitu. Bisa. Jadi kita untuk Jadi sudah kayak e-commerce benar, gitu ya. Jadi Iya, misal, betul. benar. Jadi kalau seandainya Mas Kinoy atau Mbak Friska pengen jadi agennya kita punya agen Pegadaian kayak gitu. Agen Jadi, Pegadaian. jadi kita punya agen Pegadaian untuk pembayaran juga bisa ya. Bisa, Bisa. Jadi nanti didaftarkan. Oh ke lagi kita. nyender galau lah, capek ya. Macam suara kamu menjauh. Kita lagi nyimak nih. Oh makanya Makanya. makanya gue sering lihat Pegadaian tuh ada kayak di pelosok gitu, kayak ada di pasar apa gitu, ada Pegadaian. Jadi agen. Oh. Jadi itu nanti kita akan kasih fee untuk agen-agen tersebut apabila dia bisa ngebawa nasabah ke kita kayak gitu. Saya Nasabah kasih berupa apa tuh? Berupa misal Mas contoh tadi. kayak Arum Haji tadi Mbak Friska Aku bisa. kan lah banyak ngasih kau ini, berarti kau ngasih aku dong. Iya, walaupun aku agenda resmi. Bukan sudah kasih sayang. Iya. Jadi Oh memang ada fee. Mas Imam ada fee-nya itu ya? ada. Kau nih ngambil fee aku berarti. Makanya jadi agen beneran. Jadi agen beneran, makanya daftar ya. Resmi kayak gitu. Terbuka ya. Oh jadi closingan selama ini gitu ya. Iya. Gimana lo ya? Coba jelaskan lagi tadi. Jadi kalau jadi agen itu ada fee-nya seperti bawa nasabah ke kita itu akan kita kasih fee. Betul, Ya. ada fee-nya. Jadi atau juga yang mungkin jadi agen pembayaran misalnya kayak gitu. Jadi ada warung misalnya di rumah kayak gitu ya. Ada bisa untuk bayar telepon, bayar listrik, nggak meski harus ke Pegadaian ya. Di Pegadaian juga bisa sebenarnya di seluruh Pegadaian itu bisa untuk pembayaran baik listrik, telepon atau juga pembelian pulsa bisa juga. Tapi kalau kita mau jadi agen pun bisa kayak gitu. Jadi Tapi nanti nggak ada mesti fee-nya dalam juga. bentuk nggak mesti dalam bentuk warung kan, maksud gue. Bisa, Rumah nggak pun mesti harus bisa warung, kan. rumah pun Nggak bisa. Kayak gitu. Jadi nanti kita oke, kasih oke. misalnya kayak banner kecil kayak gitu ya. Di sini ada agen Pegadaian bisa bayar ini kayak gitu loh. Modal awal berapa? Kak? Kalau untuk modal awal kita ada dia ada 3. Jadi Deposit ada agen gitu ya? Iya, Deposit. ada agen pemasaran, agen pembayaran sama agen gadai. Agen gadai. Nah, jadi Oke. kalau untuk yang pemasar dia nggak perlu pakai deposit. Deposit nggak perlu. Jadi dia bawa nasabah atau yang pengen BPKB atau yang pengen naik haji kayak gitu atau yang kerasida dia bawa. Nah itu kita kasih fee, tapi itu nggak pakai modal. Kalau untuk yang pakai modal tadi yang deposit iyalah orang-orang yang pengen bayar kayak gitu, kayak pembayaran listrik, telepon segala macam. Nah itu kita perlu deposit. untuk ininya. Di mesinnya. Jaminan Enggak. Nanti ada aplikasi juga namanya agen Pegadaian kayak gitu. Oh, Oke, Cia. nanti kita dikasih dalam bentuk fisik gitu nggak untuk Apa nih? mencet gitu? Ada aplikasinya? Berapa Kak nomornya gitu? Cair Enggak, dulu di atau PS, pakai cair HP dulu. aja? Pakai HP aja. Oh, pakai HP pribadi. pribadi. Kirain akan dipinjamkan dalam bentuk fisik kayak Oh, kayak iPhone debit misalkan. gitu kan. Enggak. iPhone misalnya. Jangan iPhone Masa kayak kita ku gade. keliling-keliling pakai edisi? Jangan iPhone kayak ku gade ke. Iya kirain dikasih edisi gitu. Kita nggak sih aplikasi sih sebenarnya. Kita sekarang aplikasi semua. Semuanya aplikasi. Oh, Jadi Gimana coba bisa diulang semuanya tadi kayaknya? Semua. Oke. Oh ya, ini ada pertanyaan seru. Jadi buat kamu juga yang pengen kasih pertanyaan-pertanyaan bisa langsung masuk di line live-nya. pokoknya semua pribadi kita juga boleh. Di Febri juga boleh, di Mas Imam juga boleh. Wow, aus yuk. Iya. Bekuli kan? Oke, mungkin bisa masuk di line Instagramnya Kino ya, itu juga mungkin boleh. ya. Ada yang nanya boleh kita kasih ini. Atau kalaupun emang Pegadaian pengen kasih pertanyaan juga bisa, yang tadi Boleh. giveaway-nya. Enggak, kita mungkin ada yang nanya aja bisa kita jawab. Nanti kita kasih giveaway. Malas mikir ya. Biar Oke. seru aja sih Iya, sebenarnya. benar. Kita masih ada satu sesi lagi buat kalian, masih ada sekitaran 15 menit. Jangan iya gugup kau sih. tuh Jangan gugup sih. Ya enggak gugup sih Kak, tapi ini benar-benar menarik loh. Ternyata gue itu Baru kebuka kan Iya. pikiran lo kalau selama dia nih tipe kalau orang yang nabung di gadget gitu. Padahal sebenarnya emas Sayang gue itu dong. banyak loh. Nah itu pakai emas. Iya. Itu Jadi emas hati-hati putih lo bukan? kalau pakai emas Ini itu. dikeluarkan pas waktu mau lebaran aja. Itu kan aluminium. Oh, banci kan ya. Kalau meninggal ya. Bener-bener. Jadi banyak banget ternyata informasi-informasi tentang Pegadaian ini bisa kamu kulik barengan sama kita berempat di sini ya. Jadi sekali lagi pengen nanya, kan banyak mendapatkan hadiah dari PT Pegadaian. Kita kembali lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Pertiga. Oke, kita kembali lagi masih di bertiga. Ada Kinoy, ada Black, dan juga ada Mas Imam dan juga Mas Febri dari PT Pegadaian Palembang ya. Nah,
Pak Emas ini ya. Sengaja Allah. hilang sih kok. Jadi banyak banget buat kamu yang bakal nonton ini siaran ulangnya di YouTube kita di Kino TV Torsten, dan juga buat kamu sekarang lagi dengerin kita langsung di live Insta Story. Banyak banget ya ternyata info-info pegadaian yang era sekarang ini benar-benar sudah berubah beneran. Sudah. Apalagi kalau sudah ada pelayanan seperti pegadaian digital service ya tadi ya. Itu ternyata udah bisa kamu download langsung. Lebih mempermudah sih. Iya, gitu. Gue pun juga baru tahu sekarang, Kak. Dan juga fiturnya banyak kan. Sambil Ada. nguling bisa. Bener. Nggak enak sambil guling. Fitur yang Dipeluk ya. diberikan oleh pegadaian pun juga banyak, bukan cuma ngegadein aja ya, ternyata juga bisa ada tabungan haji tadi, ada juga arisan, ada juga cicilan emas. Iya. Pokoknya banyak banget dan tidak pokoknya nggak bakal rugi deh. Jadi abis ini kita main arisan emas ya. Boleh. Boleh. Minimal berapa orang sih? Minimal 6 orang. 6 orang ya? Jadi 6 orang bisa. pas keluarga Bo ya. Ya kan? Kita dapat nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Iya. Boleh tuh, bener nggak Noy? Iya kan? Iya. Lo Boleh tuh gue, masukin kita. Tata, Bang Liki, manis. Iya, Kita keluarga buka Bo, ya. Pada uang habis-habis Bener, manis. Oke, kita kembali ke pertanyaan. Ini pertanyaan kayaknya panjang banget ya. Seperti apa keamanan barang yang menjadi jaminan kita dan pengelolaannya? Terus seperti apa juga karena mungkin maksudnya seperti apa nih kira-kira kalau ketika kita menaruh barang di pegadaian, terus juga pengelolaannya juga kayak gimana? Karena mungkin sebagian orang awam itu masih mempertimbangkan dikarenakan alasan keamanan atau juga kira-kira bisa dijelaskan nggak sih apabila barang yang dijamin itu atau rusak gitu loh? Oh, kalau itu Panjang mah ya? gampang. Jawabannya Jangan ngomong kotor ya. Saya tampar kamu ya. Coba jelaskan Mas Imam. Nah, jangan panggil mam lagi ya. Mas Imam. Mas loh. Imam gue bilang. Coba jelaskan. Im kalau Iya, nggak im. Coba. Nah, kalau misalnya Imamnya. itu, jadi kan kalau misalnya kita datang, nanti nasabah bakal lihat kalau udah oke nih. Nanti kita masukin ke dalam namanya kantong barang jaminan. Oh, kantong barang jaminan atau Betul. kantong deposit gitu ya. Iya. Sejenis Setelah itu kantong lah. ditutup. Heeh. Nanti ada ibaratnya ada suratnya, Iya. surat kecil kalau misalnya itu barangnya kita, tandanya itu nanti di staples. Oh. Dan itu plastik gampang banget rusak ya. Jadi kelihatan banget kalau dipaksa buka itu bakal robek. Iya, bakal tahu. Jadi ketahuan kalau misalnya ini barang pernah diapa-apain. Oke. Setelah itu kita simpan di belakang ataupun ada di tempat kita, di brankas kita, itu pasti aman, terkunci, dijaga juga ada CCTV, pokoknya aman. Nah untuk perawatannya, itu nanti bakal berkala kita bersihin tempatnya. Tapi kan nggak boleh nih, kita buka plastiknya itu nggak boleh. Nggak boleh. Kita ngebuka itu ketika di depan nasabahnya langsung. Oh. Oke, mungkin petugas pembersihnya juga bukan orang yang sembarangan pasti kan. Bener. Itu ada pengelolanya namanya. Benar-benar. Dan juga keamanannya benar-benar ketika masuk ke dalam situ juga harus Memang terjamin. Memang terjamin. Dan itu ada asuransinya. asuransinya ya. Benar. Dan itu nggak bakal ketukar-tukar dengan barang Betul. yang lain. Karena setiap barang itu punya nomornya sendiri. Jadi Jadi dari segi administrasi juga benar-benar kejaga banget ya. Nah, amit-amit kalau misalnya ada kebakaran ataupun misalnya kebanjiran itu kita ada asuransi. Ada asuransinya. asuransinya. Jadi aman kalaupun nanti ada bencana alam ataupun juga bencana apapun itu, tetap ada asuransi itu Ada, tadi dan akan digantikan Benar. kan. Dan yang jelas kita BUMN loh Mbak. Badan Usaha Milik Maaf nama Negara. dia Black bukan Tombak ya. Oke, paham. Oke, Black ada pertanyaan seputaran pegadaian? Sudah seperti itu saja. Apa tadi gue mau nanya ya? Yang mana? Apa tuh? Lupa gue. Nah, lupa. Elah tua marah. Yang tadi. Yang tadi lupa. Simpen dulu aja. Ini Oh, yang pertanyaan. gue mau nabung, yang tadi kan gue kan udah punya tabungan kan, udah punya tabungan. Poin. Poin. Kan, iya, maksudnya kan apakah gue harus store tunai dulu ke pegadaiannya atau gue tinggal transfer aja dengan cara bagaimana gitu? Iya kan? Jadi untuk Coba. yang udah punya tabungan atau yang belum nih? Gue udah punya tabungan nih, tapi gue kan kalau mau nabung gue Bingung ya? misal gue bingung nih dalam Ya lu sekarang. berdiri aja lu bingung kan. Kita aja Enggak, bingung kan? dengerin. Kan kita kayak gue mungkin gue nggak punya waktu harus ke pegadaian Mbak nih aku mau store tunai mau nabung gitu, sedangkan bank-bank yang ada di dunia sekarang sudah menyediakan alat untuk store tunai ya kan. Nah
Pegadaian sendiri gimana? Kita punya PDS tadi ya, Mam. Bener. Ya, jadi bisa Iya, bisa bayar langsung dari transaksi di PDS situ. tadi, Iya, kan. benar. Apapun untuk transaksi Jadi pegadaian sama itu bisa kayak di sana. contoh sama kayak Atau mungkin misal seandainya gini, Feb, aku transfer ya Feb ke rekening kau tolong ini bayar ke, atau Oh, tolong jangan. setor ke. Kan sudah ada pegadaian dia digital bisa service langsung tadi. sebenarnya kalau udah terdaftar. Iya. Kayak gitu. Tadi terblokir ceritanya. Jadi kalau Blokir kan. Tapi sayang loh kalau misalnya Tapi kita nggak sama hilang orang- kan 1 miliar aku di Enggak. sini. Aman, cuma terblokir aja kan. Oke. Aman, Cin. Oke, I love you Pegadaian Digital. gue pengen tanya juga mungkin kalau misalnya dibedakan kalau misalnya kita nabung di bank, kita mendapatkan nomor rekening nih. Iya. Benar. Kalau misalnya di pegadaian itu mungkin samanya adalah bahwa emas kita itu menjadi nomor rekening. Bukan Ada masalah, nomornya? tapi kita sendiri punya CF. Jadi Oh. punya kayak nomor rekening atau nomor jati diri kita Ah, gitu loh. Jadi Yang sampai akhirnya kita tinggal transfer ke nomor yang tadi itu benar, saja. itu dipakai seumur hidup CF-nya. Oh. Jadi Harga kalau harganya Mas masih Kino sama. sudah terdaftar Oh, di jangan rebutan ya, Pegadaian, jangan rebutan mau melayani saya. Mas Pakai Imam, genit dong. coba Mas Imam. CF tadi apa tadi? Oh, CF itu sama. Aku lupa kepanjangan apa tapi customer tit gitu intinya lah ya. Customer tit ya. Ada kepanjangan aku lupa. Cuman intinya itu identitas kita. Itu sesuai dengan nomor KTP-nya kita. Oh, itulah fungsi untuk yang tadi lo Fungsinya. black. Jadi ketika lo sudah nggak keblokir lagi, lo nggak usah titip sama dia. Iya. Dia berlari ntar. Dah saya dulu di situ, Kak. Lari ntar ya. Kalau seandainya nih gue udah punya logam mulia tapi dalam jumlah yang 25 kilo tadi kan. 25 gram. Berapa Bu? 250 gram ya? Pasti. Berapa sih? Gram. 4 kilo. Cain aku jalan. berapa? 100 gram, 100 25 gram. 100 gram, 100 gram kan? Gue misal seandainya Pep, aku nak upgrade Pep jadi 1 kilo bisa. Kalau untuk Harus jual dulu atau harus gimana? Jual dulu nih kalau untuk Oh, masih harus dia jual dulu. Di DP-in lagi untuk yang baru kayak gitu. Oh ya udah nanti gue mau upgrade. Iya. Aku upgrade. Jangan Kayaknya sedih. semacam kayak nabung tapi kayak main-main gitu ya, dalam artian bisa ketika kita udah lunas upgrade lagi. Bisa. Jadi DP, istilahnya kalau up lagi jadi gitu DP ya. ya. Biasanya kalau dalam jangka waktu 2 atau 3 atau sampai dengan 5 tahun itu biasanya akan mengalami kenaikan kan. Nah, itu DP-nya kalau memang ada uang lebihnya itu bisa dipakai buat yang lain. Manis, Bisa Bo. DP aja, Manis, di up manis. aja kayak gitu loh. Misal biasanya Ini nih kita tuh ngomong pegadaian bukan gula ya. Manis banget manis Bukan ya. ngomongin saya loh. Nanti iya berapa gepok. Iya. Lada ya. Lada dikit. Enggak paham depok. Iya, ada nyamuk. Oke, gue Kenalan bakal dikit melakukan pegang paha itu. ya. Gue bakal ngelakuin itu, gue bakal upgrade. Bukan mudah-mudahan. upgrade pinjaman ya. Tidak apa-apa grupnya enggak apa-apa. Itu kawan Anda. Oke, nah berhubung di masa pandemik ini kan sedikit banyak berpengaruh hampir kepada semua lini masyarakat gitu loh. Nah untuk mengembangkan tingkat perekonomian ini, apa Pegadaian juga punya program untuk para pebisnis baik besar ataupun masih kecil? Ada Kayak, banget. bisnis kecil kan kayak lu kan? Oh, gede loh. Gede loh dia badannya. Masa aku Mana? 20 kilo ya. Mendi emas ke berat juga. Iya kan? Kayaknya dia makin jauh deh Mas Imam. Ngapa? Bau kali kau. Hawanya panas. Hawanya Nanti panas. kejebaknya sama bajunya. Dan iya. Oke, gimana Mas? Nah, kalau misalnya itu ada program kita namanya Gadai Peduli. Oh, gak ada yang Kalau peduli. ini sewa modalnya tuh 0%. Nggak perlu sewa modal. Tapi ada tapinya loh itu. Tapi maksimum pinjamannya hanya 1 juta. Dan itu kalau misalnya kayak Mbak Friska udah pernah ngegadai nih. Misalnya dia contohnya di bulan Maret deh. Di bulan Maret udah ada. Nah, karena dia udah pernah menggadai di bulan itu dan masih berlanjut sampai sekarang. Nah, itu hanya berlaku untuk 1 kali pinjaman aja. Oh, gitu ya. Dan itu nominal yang paling besar, mendekati 1 juta. Tetapi kayak misalnya Mas Inoi belum pernah kan? Belum pernah sama sekali ya. Belum pernah. Nah, kalau itu dilihat dari kakaknya, kartu keluarga. Oh. Di dalam satu keluarga hanya boleh 1 orang doang. Yang minjem yang ikutin Pegadaian Peduli tadi ya? Iya, Gadai Peduli tadi itu. Kayak Kak Mbak nggak mungkin bisa dia karena pinjamannya di atas puluhan juta. Nah, kalau nggak salah kemarin 1 M ya minjemnya? Iya, tapi nggak gold. Oh, bola apa ini? Ya karena emasnya kan cuma berapa gram. Mas, aku juga pengen tanya nih, misal nih kalau misalnya apa namanya pegadaian gitu, tentang pegadaian. Ketika gue nih gue untuk bulan ini gue menggadaikan
misalnya laptop ya, Iya. laptop dan Itulah Nando ke KT emas. enggak, Yang digadai ke cerita. elektronik terus. Itu yang Daerahnya. Itu emas lo, Black. Gila lo ya. Maaf Ya, sampai kita nggak cair gara-gara sengaja mas dihilangkan hancur. ya sama juga itu. Karung asli ini. Emasnya. Oke Mas, jadi kan kalau seandainya gue menggadaikan laptop misalnya itu dalam masih tempo 6 bulan ya. Nah, dalam waktu 6 bulan itu gue sudah menggadaikan lain lagi itu boleh-boleh aja. Boleh Sah. Boleh aja. banget. Mau 10 kali gadai atau berapa puluh kali gadai pun nggak masalah asal barangnya berbeda. Nggak ada limitnya ya. Bukan barang yang sama kayak gitu loh. Betul. Oh, asalnya Bisa. barang berbeda tapi bayar tetap harus Tetap bisa harus ya. dibayar. Oh, gitu. Rugi deh kalau yang namanya emas, kalau kita lelang sebenarnya rugi ya. Rugi. Karena biasanya kalau orang dia jual, itu belum tentu bisa kebeli lagi emas. Oh, benar. Kebanyakan seperti itu orang udah dia beli mau beli lagi, iya harganya Kayaknya mahal. besok aku mau jual kebon aku deh. Oh, Bisa ada. nggak sih gue Kebun minta aku kotak menjengkol. ini, Pep? Untuk apa tuh? Untuk mas-mas aku. Enggak lah kan masnya kan langsung dititipin di pegadaian. Ya, karena masih ada beberapa emas batangan lagi di rumah. Iya. Buntut tiwong Lembek dibalik dah ini. Mas ya. Oke, Mas Febri dan Mas Imam, ada yang pengen disampaikan nggak? Kira-kira ada masih ada promo-promo yang mungkin belum tergali di sini bisa disampaikan? Aku ada nih, boleh nitip nggak? Apa Icil? Nah, satu. Kan tadi katanya agen tuh, bahas agen. Misalnya Agent. Agent. Mbak Friska mau menjadi agent. Heeh. Mbak Friska bisa mengajak orang menjadi agent. Oke. Itu akan dapat fee juga. Oh. Berapa persen? Aku seneng Kayak kalau yang member soal get fee. member ya. Nah, Seneng aku kalau soal Makin fee- kayu aja fee- ini. fee. Bulog kan. Berapa persen? nah kalau fee-nya itu Nah kan berapa jauh lagi kan persennya, ya kan gara-gara lu. itu nanti Gimana kita kan ini bicarain. jauh. Itu ada kok, nanti kita lihat aja di Instagramnya apa namanya Pegadaian Kanwil Palembang atau Pegadaian ID. Itu semua infonya ada di situ semua. Ih, Bisa jelasin aja lihat-lihat di berapa Instagram kita. persen langsung. Biar penasaran lihat dong. Udah follow belum Instagram Ini kita? langsung nak megang HP nak ngubungi kawan. Apa dia tukang nomor Bergerak apa ya? cepet. Malah HP itu tidak bergetar-getar deh. Iya. Oke, itu jadi ternyata programnya Pegadaian juga ada. Kalau misalnya dulu kan ada member get member, ini agent get agent lah ya. Dan juga ada Dan fee. ini resmi kakak BUMN daripada lo beli-beli ini wadah panci member get member Kok panci sih? minyak member get member kan repot harus belanja dulu mending ini. Oh, ambasador. Iya, bener gak sih? Bener lah. Daripada lo bisnis Dibela lo. minyak, bisnis wadah, ya kan mending ini Pegadaian Wadah tuh ada- BUMN, wadah tuh. Bisa nggak ngeluarin deposit kan? Ada tuh Bener. agen pemasaran. Tuh. Nggak perlu ngeluarin modal. Nyato. Modal cuma satu, ngomong doang. Wah, kan kita Apalagi- sudah punya skill. Mbak influencer kan? Iya. Demam ya influencer ya. Iya. Kita sudah punya ini modal icil. Oh ya, ada satu lagi nih. Boleh? Di bulan depan, bulan Juli di awal Juli itu nanti kita ada challenge. Challenge. Untuk semuanya boleh ikut. Nah, jadi standby aja, liatin nanti di IG-nya kita, Pegadaian Kanwil Palembang itu bakal ada di situ. Oh, gitu. Dan juga mungkin buat rekan-rekan Tapi bukan juga latih ya. challenge ya. Bukan dong. Berubah-ubah. Everything has changed. Pasan main ini kan serem yuk. Gimana tadi? Boleh deh nanti mungkin buat yang mungkin untuk orang-orang ya Bener. atau yang perusahaan-perusahaan lah istilahnya yang pengen bergabung dengan kita untuk join via web lah istilahnya kita akan ada literasi mungkin untuk produk itu sendiri. Betul. Ke instansi-instansi atau ke perorangan yang memang lebih di atas 10 orang itu bisa nanti hubungin ke kita atau DM ke Instagramnya kita ya. Betul. Dan itu di tanggal 2 nanti ya, di tanggal 2 nanti kita itu bakal ada yang namanya webinar. Oh iya, kita Ya, ada webinar ya. Iya, jadi Apa itu webinar? live langsung Live dengan conference. iya benar dengan Vice Presiden area Palembang, Palembang. Bapak HM Aris Rosso. Nah, di situ bisa dapat informasi lebih dalam lah tentang produk Pegadaian nantinya ya. Betul. Itu lebih ke privasi ya, itu lebih ke privasinya. Jadi bisa langsung face to face kayak gitu loh. Oh, oke. Itu aja sih. Ada tambahan lagi Mas Boleh. Febri? Atau Mbak Black selaku brand ambassador? Sudah jadi Tapi timbangan kali ini tanda tangan kontrak yuk sudah cukup hatam. Ta- Jangan tak jadi ke aku ambasador tadi. Black Langsung selaku timbangan Pegadaian. Langsung ya? Pokoknya bajunya kayak Pegadaian galau. Kayak gitu. Yang sudah masuk live Instagram aku, jangan
close dan juga jangan skip karena kita bakal bagi-bagi giveaway Benar. dari Pegadaian. Oke, silakan buat yang pengen giveaway dari sekarang bisa dari Instagram lo. Boleh. Itu tuh ada tuh giveaway-nya satu boleh. Ada ya? Ada Mana? apa tumbler ya? Tumbler ada satu. Tumbler panas dingin Tapi loh. tidak mengurangi jatah aku kan. Tumbler itu. Jangan tumbler boleh diambil kalau galak di kelas kayak gitu namanya. Iya. Coba sini Nay, lempar Nay. Tumbler dari Pegadaian 500 mili ininya ya. Tuh. Ih keren banget Ini loh. panas dingin ya, demam Panas kali ya. Iya, demam Meriang, kali ya. meriang. Nih, jadi tumbler ini bakal kita bagi untuk netizen yang sudah nonton live Instagram aku. Instagram aku atau Instagramnya Pegadaian? Pegadaian dong. Oh, Enggak, Instagramnya gini aja. Pegadaian. Kita nggak live. Nggak live ya, bebas Enggak, ya. pokoknya gini aja, mereka yang mau ikutan follow Tuh. dulu Instagram Pegadaian ya. Heeh. Ntar baru ikutan apa tuh giveaway-nya? Pokoknya ada pulsa Pokoknya Betul. pulsa 25.000 untuk 4 orang sama hadiah. Tuh. Tumbler. 5.000 pulsa tadi. Bukan, diam. Jadi enggak maksudnya 100.000 kita bagi 4. Oke, jadi Pegadaian giveaway-nya ini hadiah pulsa 25.000 itu untuk 4 orang masing-masing 25.000 dan juga tumbler untuk 1 orang. Ya, Iya. satu Iya, pertanyaan kan? terbaik. Dengan cara follow Instagramnya Pegadaian Palembang, pegadaian.palembang, bener nggak sih? Kanwil. Bukan, Pegadaian Kanwil Palembang. Palembang. Pegadaian Kanwil Palembang. Betul. Jadi follow dulu Instagramnya, nanti bakal diumumi di Instagramnya Pegadaian, bukan Kita Instagram umumin aku. itu kapan? Kita umuminnya kapan ya 1 enaknya? minggu ya. 1 minggu ya. Satu Dari minggu deh. sekarang ya. Iya. Kita akan Jangan dong, besok aja. Udah kan briefingan ini Besok ya. kan Sabtu. Libur besok mereka nggak masuk kerja. Yauji diumumin Sabtu Minggu. Sabtu. Iya. Kita umumin minggu aja deh kalau Minggu nggak. aja deh, minggu. deh kita umumin Oke, ya. jadi buat kamu yang Repot nonton. Iya. Nah, pelan sabar lab ya apa ini nak punya ini. Iya. Iya. Kita mau closing nih. Oh iya. Dan juga sekali lagi nih, dan juga buat kalian yang punya grup 6 orang itu sudah bisa ikutin arisan Mas. Nah, Bener kita kan? mau ikutan, keluarga Boyas ikutan jadi Iya. tim Benar. Pegadaian. Saya Keluarga kasih nanti Boya ini, itu kita wajib. kasih apa? Gratis sebulan. Potongan deh kayak gitu. Nah, tuh dapat potongan. 1 gram ya. Kalau 5 berarti 50.000 saya 1 kasih. gram itu berapa? 1 100 gram. kilo. 1 100 gram. 1 gram itu yang 9.000. inilah. 10.000 lah aku kasih potongan. Jadilah untuk beli bakso. Iya. Bakso ini. Tahu Mas, bakso kok Abimanyu? bakso? Itu udah banyak 10.000 loh. harganya bener enggak sih? Oke, kalau gitu makasih Mas Keren, keren, Febri, keren, Mas keren, Imam. keren. Thank you. Thank you. Sering-sering mampir ke rumah kita ya. Betul. Mudah-mudahan PT Pegadaian juga tetap sukses ke depan-kedepannya juga Amin. makin banyak Amin, orang-orang yang amin, ikutan buat amin, jadi amin. membernya ya enggak ya. Amin. Betul. Kalau gitu Black. Dan juga saya dari Apaan, dan juga podcast saya? ini, Boy. Apa? Dan juga saya kayak gitu. Iya. Dan Black. Hey. Sadarkan dia. Ya pamit kan. Iya. Dan juga sukses terus untuk Pegadaian, Ulang untuk kita lagi. semua. Ulang lagi. Pamit aja langsung, kita pamit. Kutegok agak tampil ini. Kita pamit ya semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan klien yang berbeda. Bye. Dadah. Thank you.